Halo semuanya, kembali bersama saya Hendy. Pada kesempatan ini saya akan merangkum drama Korea yang berjudul Bite Sister. Menceritakan seorang vampir modis berusia 821 tahun bernama Yina yang menjalani kehidupan selayaknya manusia biasa dan menjadi seorang influencer di media sosial. Berbeda dengan karakter vampir yang pada umumnya berdarah dingin, Yina adalah vampir yang baik hati. Secara diam-diam ia menggunakan kekuatan vampirnya untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan. Hingga suatu hari, takdir mempertemukan Yina dengan seorang pria bernama Sungmin yang ternyata merupakan reinkarnasi dari cinta pertamanya di masa lalu. Drama dimulai pada tahun 1921. Terlihat 3 orang anak murid yang berjalan menyusuri kota. Tiba-tiba salah seorang dari mereka disergap oleh pria yang merupakan prajurit Jepang. Pria itu berniat memotong rambut si gadis. Namun di saat bersamaan, ada wanita yang menghentikan rencana itu. Mereka adalah 3 bersaudari yang tidak tinggal diam ketika melihat ada ketidakadilan di sekitar mereka. Rupanya wanita bernama Yina itu bukanlah manusia biasa. Dia sebenarnya adalah seorang vampir yang haus akan darah. Prajurit itu sungguh tidak berdaya ketika darahnya dihisap oleh Yina. Tapi Yina tidak sembarangan menghisap darah manusia. Ia berbuat seperti itu hanya pada orang-orang jahat yang menindas manusia lain. Bersama dengan 2 saudarinya yang juga vampir, Yina membuka sebuah butik yang dinamakan Bite Sister. Dan butik itu bertahan dari masa ke masa dengan terus mengikuti perkembangan zaman. Hingga pada tahun 2021, Bite Sister masih berdiri di kota yang saat ini dikenal dengan nama kota Seoul. Karena dia seorang vampir, Yina masih tampak awet muda sama seperti 100 tahun yang lalu. Dia berusaha membaur dengan manusia, tapi tetap saja sebagai seorang vampir, Yina sangat sensitif dengan aroma darah. Namun dia sanggup mengendalikan hasrat untuk menghisap darah, dan selama ini bertahan hidup dengan meminum darah sintetis atau darah buatan. Melihat perkembangan manusia, Yina merasa bahwa akhir-akhir ini semakin banyak manusia yang melakukan kejahatan. Ia memiliki rasa keadilan yang begitu tinggi sehingga Yina memastikan akan menggigit manusia jika orang itu benar-benar jahat. Sebagai kakak tertua, Misuk menyadari kalau Yina memiliki kesenangan tersendiri saat mendengarkan dan melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan adik bungsu mereka yang bernama Jion memilih pekerjaan yang berbeda. Ia cenderung bebas dan lebih ingin bekerja di perusahaan. Hal ini ia lakukan supaya bisa melihat perkembangan tren dan gaya hidup di kalangan manusia, sehingga pandangan Jion bisa lebih luas dibanding kedua kakaknya. Jika dihitung, Yina telah hidup di dunia selama 821 tahun. Jion yang tahu kakaknya itu suka memperhatikan hidup manusia, menyarankan supaya Yina membuat akun media sosial. Hal ini tentu akan membantu Yina berkomunikasi dengan manusia. Menurut Jion tidak ada gunanya terlihat muda, tapi cara berpikir Yina masih tetap sama seperti 100 tahun yang lalu. Akhirnya setelah mempertimbangkan, Yina mencoba membuat akun media sosial. Karena Yina benar-benar awam dengan aplikasi ini, ia hanya mengikuti saran dari aplikasi untuk membuat postingan baru. Dan iseng-iseng, Yina memposting foto wajahnya sendiri, kemudian meletakkan ponsel di meja. Tanpa ia sadari, dalam semalam postingan itu mulai mendapat beragam tanggapan. Di antaranya memuji kecantikan Yina dan ada juga yang cemburu. Tidak butuh waktu lama, postingan Yina tadi malam telah menjadi topik hangat dan menarik perhatian karena ia mendapat 1 juta pengikut hanya dalam sehari. Semua jadi bertanya-tanya siapakah sosok Yina sebenarnya, apakah dia selebriti atau bukan. Meski vampir tidak pernah tidur, terkadang mereka mendapat penglihatan seperti mimpi buruk. Ratusan tahun yang lalu, Yina sempat percaya bahwa sinar matahari dapat membunuh vampir. Namun itu hanyalah rumor konyol dan mereka dapat terkena sinar matahari sama seperti manusia. Tetapi beberapa kutukan yang mengerikan semuanya benar. Ia tetap harus meminum darah seumur hidup dan supaya tidak terlihat mencolok, darah itu dicampurkan ke dalam permen. Tidak ada yang menyadari kalau yang dimakan Yina di postingan terbaru adalah permen darah. Sebagai kakak, Misuk memperhatikan setiap perubahan pada adiknya, di mana yang satu gila kerja dan yang satu lagi kecanduan media sosial. Ada satu postingan yang mengganggu pikiran Yina, di mana orang itu meragukan kecantikan Yina yang menurutnya tidaklah asli dan diperbaiki dengan bantuan filter. Sebab untuk zaman ini, wajah seperti Yina itu memang langka di dunia.
tidak terima dengan tuduhan itu, maka Yina menyarankan gadis itu menemuinya secara langsung. Beberapa waktu kemudian, gadis itu mendatangi butik Bait Sister. Ia sungguh kecewa karena Yina benar-benar memiliki wajah asli yang cantik. Tanpa banyak berkata-kata, gadis itu langsung pergi. Tapi Yina yang punya kekuatan vampir mampu bergerak cepat dan seketika mengejar si gadis yang terkejut melihat Yina. Jadi dulu gadis ini pernah memposting foto dirinya yang diedit menggunakan filter foto. Tapi ada salah satu temannya yang membongkar kalau semua foto gadis itu palsu. Saat itu ia begitu sedih setelah mendapat berbagai hinaan. Dan di waktu bersamaan ia menemukan akun milik Yina yang membuat gadis itu cemburu pada kecantikannya. Disinilah Yina mencoba memberi pengertian kalau pada dasarnya manusia itu menyedihkan. Mereka mengatakan sesuatu itu cantik, lalu tiba-tiba bilang sesuatu yang lain lebih cantik. Padahal setiap orang memiliki mata, hidung, dan mulut yang semuanya terlihat mirip. Terlebih soal penampilan, kebanyakan orang tidak tahu apa yang bagus untuk ia kenakan. Menurut Misuk, hanya karena pakaian itu cocok untuk seseorang, tidak berarti semuanya akan terlihat bagus untuk setiap orang. Secara cuma-cuma ia memberikan pakaian yang sesuai untuk si gadis, sehingga gadis itu dapat tampil menjadi dirinya sendiri. Yina memperhatikan kalau gadis itu pandai menghias kuku, dan itu merupakan kelebihan yang dapat ia gunakan saat membuat postingan. Tanpa Yina sadari, dari seberang ada seorang pria misterius yang terus mengawasi segala aktivitas Yina. Pria itu bernama Sungmin. Pada tahun 2004, sewaktu kecil Sungmin pernah berjumpa dengan seorang wanita yang mirip dengan Yina. Di sana Yina memberikan makanan pada Sungmin, padahal waktu itu mereka tidak saling mengenal. Yina hanya mengingatkan kalau Sungmin harus lebih berhati-hati pada orang asing karena bisa saja orang tersebut menyerang, menculik, ataupun menguras darahnya. Namun, secara misterius Yina menghilang. Oleh sebab itu, Sungmin berniat memeriksa apa gadis yang dilihatnya tadi sama dengan gadis dari masa lalunya. Awalnya Sungmin mendapat informasi setelah akun media sosial Yina viral. Ada postingan di mana Yina berfoto di depan Bait Sister. Selain itu ia masih menyimpan saat dulu ia berfoto bersama Yina. Sementara Yina, ia masih terjebak dalam ingatan masa lalu bersama satu-satunya pria yang ia sayangi. Ternyata sosok pria itu sangat mirip dengan Sungmin. Jadi Sungmin adalah wujud reinkarnasi dari pria yang pernah bersama Yina di kehidupan dulu. Bagi Yina, pria yang bersamanya saat itu adalah cinta pertamanya dengan mengabaikan bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda. Semakin hari Bait Sister didatangi oleh banyak pelanggan. Hal ini terjadi setelah postingan Yina menjadi viral. Tak sedikit dari mereka yang datang cuma ingin berfoto bersama Yina. Namun melihat terlalu banyak manusia justru membuat Misuk jadi sakit kepala. Oleh sebab itu ia perlu mencari karyawan baru untuk membantu. Keesokan hari, Sungmin yang melihat pengumuman segera memanfaatkan kesempatan itu. Tentu Misuk mengenali Sungmin yang merupakan reinkarnasi dari pria di masa lalu Yina. Seperti dugaan, Yina sungguh terkejut melihat Sungmin. Meski ratusan tahun berlalu, di antara manusia yang sudah mati, Yina hanya mengingat satu wajah, yaitu wajah dari pria yang ia cintai. Semenjak pria itu tiada, Yina selalu ingin bertemu dengannya lagi. Tapi meski tahun berganti, pria itu tak kunjung datang. Kehidupan vampir yang membuat 100 tahun terasa seperti sekilas adalah kutukan. Sepanjang hari Yina tak melepaskan pandangannya dari Sungmin. Ia memperhatikan dari alis, mata, hidung serta bibir semuanya persis sama. Bahkan suara melengkingnya juga sama. Jion sungguh penasaran apakah jantung Yina berdetak ketika melihat wajah kekasihnya lagi. Dan jika pria itu benar-benar bereinkarnasi, apakah Yina akan jatuh cinta lagi padanya? Tapi Yina hanya diam tak menjawab. Tidak ingin sampai terbawa perasaan, Yina meminta kakaknya untuk segera memecat Sungmin. Tapi Misuk menolak karena ia tahu Yina terlalu sering mengingat masa lalu. Setiap kali Sungmin melintas, Yina dengan jelas dapat mencium aroma tubuh yang sama. Dan itu sangat mengusik pikiran Yina. Terlebih Sungmin memberikannya bunga yang sama dengan yang pernah diberikan oleh kekasihnya dulu. Entah itu cuma kebetulan atau tidak, yang jelas Sungmin memberikan bunga itu karena memikirkan Yina. Sedangkan Sungmin, ia telah mengawasi Yina selama 7 hari dan menemukan suatu kejanggalan. Ia sama sekali tidak pernah melihat dua saudari itu makan sesuatu. Dan Sungmin selalu saja diperintahkan untuk pergi mencari makan di luar. Sebelum ia pergi makan, Sungmin memperhatikan Yina dan Misuk sering terlihat lemas seakan tanpa tenaga. Hal itu akan berbahaya jika Sungmin sampai menemukan bahwa mereka adalah makhluk penghisap darah. Setelah kembali, Sungmin makin heran melihat kedua bersaudari itu jauh lebih hidup dan bertenaga.
Selain itu, ia mencoba membawakan makanan atau kopi, tapi tidak ada seorang pun yang menghiraukannya. Hingga suatu hari, Sung Min tidak sengaja memecahkan hiasan meja. Ketika membersihkan kepingan, tangan Sung Min tiba-tiba terluka. Hal itu seketika memancing hasrat Yina untuk mendekat. Sebab sebagai vampir, ia begitu sensitif pada aroma darah. Tapi Yina masih sanggup menahan hasrat di dalam dirinya, sehingga tidak sampai membahayakan nyawa Sung Min. Perubahan sikap Yina itu semakin membuat Sung Min penasaran. Oleh sebab itu, ia mencoba menyelidiki latar belakang sebelum bait sister dibuka. Sung Min menemukan beberapa artikel yang juga tercantum foto-foto pada masa itu, bahwa pada tahun 1943 berdiri sebuah hotel yang mana salah seorang wanita di foto itu mirip dengan Yina. Di foto tahun 1971, ia juga melihat sosok wanita yang mirip saat tertangkap basah memakai rok mini. Selain itu, pada kontes lagu nasional yang pertama, wanita yang mirip juga turut tampil di atas panggung. Bahkan ada foto yang memperlihatkan Yina mengenakan kaos kaki bercorak bunga, sama dengan bunga yang Sung Min berikan. Itulah alasan mengapa Sung Min memberikan bunga itu, untuk melihat reaksi Yina ketika menerimanya. Dari semua bukti yang ia kumpulkan, Sung Min menduga kalau Yina adalah seorang penjelajah waktu. Di tempat lain, ada cerita yang beredar tentang Jion di antara karyawan perusahaan. Kalau Jion pernah memberi hukuman pada leader tim yang terkenal sering melakukan pelecehan seksual terhadap karyawan wanita. Ketika pria itu akan bersikap tidak senonoh, Jion lebih dulu menyerang si pria, namun tidak sampai membunuhnya. Yina teringat pada suatu momen kalau ia pernah menyarankan supaya kekasihnya itu mencari wanita lain selagi belum terlambat. Tapi pria itu lebih memilih hidup bersama Yina dan bahkan rela jika ia harus menjadi vampir. Tentu Yina menolak karena ia tidak ingin satu-satunya manusia yang ia cintai berubah menjadi monster. Namun bagi pria itu, Yina bukanlah monster. Ia hanya hidup dengan cara yang berbeda dari orang lain. Walau begitu, Yina berjanji kalau ia tidak akan pernah membuat orang yang dicintainya menjadi vampir seperti dirinya. Jika ada orang lain yang sampai berani melakukan itu, maka Yina akan membunuh orang tersebut. Makin hari, Sung Min yang awalnya cuma ingin menyelidiki identitas Yina, mulai menyimpan perasaan khusus pada Yina. Ini seakan ada suatu keterikatan yang ia sendiri belum pahami. Keesokan harinya, Yina memergoki Sung Min yang tanpa persetujuan mengambil foto dirinya. Selama ini Sung Min melihat Yina lebih sering berfoto selfie. Jadi akan bagus jika sesekali foto yang diunggah di media sosial berasal dari sudut pandang orang lain. Tapi penjelasan itu tidak merubah jalan pikiran Yina, dan ia meminta Sung Min untuk segera berhenti bekerja di sana. Sebenarnya Yina terpaksa mengambil keputusan itu karena selama ada Sung Min, ia jadi terus dibayangi oleh kenangan bersama kekasihnya dulu. Lewat surat yang ditinggalkan, pria itu menyampaikan kalau tidak tega melihat Yina yang masih cantik dan tampak muda menghabiskan waktu dengan merawat dia yang sudah tua dan sakit-sakitan. Jadi saat itu ia memilih meninggalkan Yina sebelum ia dikenang dengan cara yang lebih buruk. Mungkin inilah tempat selamanya yang mereka maksudkan untuk berakhir. Itulah yang membuat perasaan Yina tersakiti ketika pria itu berjanji untuk tinggal bersama selamanya. Tapi pada akhirnya dia juga yang memilih meninggalkan Yina. Foto yang diambil oleh Sung Min tadi dikirimkan pada Yina, dan foto itu ternyata tidak seburuk yang dipikirkan Yina. Keesokan hari, Yina tidak menyangka Sung Min masih bekerja di Bait Sister. Ia diancam oleh Misuk, jika berani berhenti maka ia akan dibunuh. Tentu Sung Min lebih mendengarkan Misuk sebagai pemilik butik daripada Yina yang seorang manajer. Perasaan Yina jadi tidak karuan. Ia mengambil botol dari kulkas yang berisi darah, kemudian meminumnya di hadapan Sung Min. Tanpa berkata apa-apa, Yina pun pergi. Sung Min yang penasaran dengan minuman tersebut berniat memeriksa. Tapi tiba-tiba Misuk datang dan langsung membuang botol itu. Ia berusaha menyembunyikan kalau botol itu cuma berisi jus ceri biasa. Malam itu mereka kedatangan pengunjung yang merupakan seorang anak gadis. Ia berniat membelikan pakaian untuk ibunya, sehingga meminta saran pada Misuk. Melihat ketulusan anak gadis itu, Misuk memberikan pakaian secara gratis. Anak gadis bernama Chewon itu menceritakan bahwa ibunya juga sama-sama cantik seperti Yina. Namun untuk pulang ke rumah, Chewon membutuhkan waktu 2,5 jam, yang berarti rumahnya cukup jauh dari tempat itu. Karena khawatir, Yina dan juga Sung Min memutuskan untuk mengantar Chewon pulang. Sesampainya di sana, ada seorang pria yang menyambut mereka. Jika dilihat sekilas, pria itu bukanlah ayah Chewon. Ia mengaku sebagai karyawan toko yang biasa menjaga Chewon. Ketika mereka akan pergi, Yina dapat mencium aroma darah yang berasal dari luka cakar pada tangan pria tersebut.
Disinilah Yina merasakan kalau ada yang tidak beres dengan keluarga itu. Untuk memastikan, ia berencana menemani Jaewon sembari meminta bantuan pada Jiyeon adiknya. Mengira ini hal penting, maka Jiyeon bergegas datang. Tapi sesampainya di sana, ia cuma diminta menemani Jaewon, sedangkan Yina secara diam-diam memeriksa rumah tersebut. Dari kamar ia mendengar pembicaraan dan menyimpulkan bahwa si karyawan toko itu adalah kekasih ibu Jaewon. Tapi tujuan pria itu cuma ingin memeras uang dan harta wanita yang telah bekerja keras menghidupi keluarganya. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Yina pun memutuskan bertindak. Ia memperingatkan agar pria itu segera meninggalkan rumah tersebut. Jika tidak, maka ia akan mati. Tapi pria itu justru tidak menghiraukan perkataan Yina karena telah ikut campur dengan masalah keluarga orang lain. Seketika emosi Yina memuncak dan langsung mencekik si pria yang tidak mampu melawan. Baginya, manusia jahat seperti ini tidak pantas diberi kesempatan hidup. Sungmin yang baru saja kembali berbelanja sempat membuat perhatian Yina jadi teralihkan. Tapi semua sudah terlambat. Pria itu akhirnya tewas dan Yina menguburnya di dalam tanah. Meski sedikit khawatir, tapi Jaewon merasa lega. Berkat bantuan Yina, ia dapat hidup secara normal kembali bersama ibunya. Yina berpesan supaya mulai saat ini, Jaewon bisa menghibur ibunya dengan baik. Setelah kejadian itu, Sungmin makin penasaran dengan jati diri Yina yang sesungguhnya. Jujur ia tidak tahu dan tidak bisa menebak apapun. Dan semua yang dia lihat seakan tak masuk akal. Akhirnya Yina mencoba menjelaskan makhluk apa dia sebenarnya. Sejak hari itu, Sungmin memutuskan berhenti bekerja di Bait Sister tanpa alasan yang jelas. Tapi Yina sama sekali tidak ingin tahu apa alasan Sungmin berhenti. Karena ia sudah bisa menebak sendiri. Sepanjang malam, Sungmin merenungkan segala kenangan yang pernah ia lalui bersama Yina. Mereka berdua bahkan sudah bertemu sejak Sungmin masih anak-anak, dan kali ini dipertemukan kembali saat ia telah dewasa. Sungmin merasa ini seperti takdir mereka berdua. Sedangkan bagi Yina, manusia memiliki suhu tubuh hangat dan detak jantung berdebar yang akan menyampaikan perasaan hati seseorang. Hal seperti itulah yang tidak ada pada diri Yina sebagai seorang vampir. Oleh sebab itu ia mencari keberadaan Sungmin. Yina ingin tahu apa karena dia, Sungmin berhenti bekerja. Akhirnya dengan berat hati Sungmin mengaku kalau selama ini ia menyelidiki identitas Yina. Hal ini karena Sungmin tidak dapat menerima jika seseorang yang dulu selalu memperhatikannya sewaktu kecil tiba-tiba menghilang secara misterius. Selama ini banyak hal buruk dan memalukan terjadi dalam hidup Sungmin. Karena itu ia berpikir untuk tidak boleh melewatkan hal yang baik, yaitu kebersamaan dengan Yina. Meski Yina telah hidup ratusan tahun dan memiliki kekuatan yang melebihi manusia biasa, tetap saja seorang diri ia tidak akan bisa menangani dan melakukan semua hal. Tapi jika ada Sungmin yang dapat menerimanya, hal itu akan melengkapi hidup Yina. Mereka hanya perlu lebih terbuka satu sama lain dan mengkomunikasikan segala sesuatunya secara jelas, sehingga tidak ada yang menyesal atau tersakiti lagi. Meski suatu saat nanti kematian akan memisahkan mereka. Memilih berada di sisi Yina adalah hal baik yang tidak akan Sungmin sesali. Jika umur manusia ada batasnya, tetapi suatu cinta sejati akan kekal selamanya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir cerita, dan sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.